Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 966-970. Segala sesuatu yang terjadi di luar kota peninggalan surgawi milik Pangeran Ketujuh jelas terlihat oleh para ahli di 3 kota peninggalan surgawi lainnya dan 3 pangeran di luar. Mereka tidak terlalu jauh dan hukum kematian dari orang berjubah hitam mengguncangkan hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Karena kemunculan orang berjubah hitam, keunggulan Pangeran ke-9 langsung hancur dan mereka harus mundur. Jika bukan karena Zhao Feng segera menyimpan hewan buasnya tepat waktu, hewan buas di level raja yang biasa pasti akan langsung terbunuh oleh kekuatan kematian. Orang berjubah hitam itu terlalu menakutkan. Pasukan ketiga pangeran yang ada di luar pun terdiam sebelum akhirnya seorang kaisar berseru. Kau hanya bisa menyalahkan Zhao Feng karena membuat terlalu banyak musuh. Sue Yuan mulai menertawakannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh orang berjubah hitam bahkan membuat 2 penguasa suci dari tim Pangeran Ketujuh menjadi sangat waspada. Itu artinya Zhao Feng pasti akan mati. Untungnya, kita tidak mengundang Pangeran ke-9. Pangeran kedua merasa beruntung. Jelas terlihat bahwa target orang berjubah hitam adalah Zhao Feng dan hukum kematiannya terlalu kuat. Kekuatan itu bisa melawan semua makhluk hidup, terutama jiwa. Gelombang kejut dari kekuatan tersebut pun mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Di tembok kota milik Pangeran ke-8, siapa orang berjubah hitam itu? Gumam Yu Lenghua. Bahkan penguasa suci pun tidak berani sombong terhadap orang berjubah hitam yang mengendalikan hukum kematian tersebut. Kaisar kematian seharusnya sudah mati. Pangeran ke-8 dan Luo Zun tertegun. Untuk dapat mengendalikan kekuatan kematian yang begitu kuat, mereka hanya bisa memikirkan tentang kaisar kematian yang memiliki mata kematian. Zhao Feng tidak akan kalah. Yu Tianhao memandangi tim Pangeran ke-9 dan orang berjubah hitam yang bergerak ke kejauhan. Selain semua orang yang berada di dalam makam kekaisaran yang terkejut dengan kekuatan orang berjubah hitam, semua orang di istana kekaisaran juga terpana. Zhao Feng, bahaya. Penguasa suci jiwa kegelapan dari tim Pangeran Ketujuh telah datang juga. Hati Tetua Ying bergetar ketika melihat seberkas cahaya gelap terbang dari kejauhan. Pada saat yang sama, matanya terkunci pada orang berjubah hitam dan ekspresinya berubah. Tim Pangeran ke-9 semuanya telah meninggalkan kota peninggalan surgawi milik Pangeran Ketujuh, tetapi orang berjubah hitam ini masih mengejar mereka. Tim Pangeran ke-9 memiliki total 8 orang. Meskipun mereka mungkin tidak kuat secara individual, mereka bisa dengan mudah menghabisi orang berjubah hitam jika bekerja sama. Namun, orang berjubah hitam tampaknya seolah-olah tidak takut dan dia benar-benar mengabaikan semua orang selain Zhao Feng. Dia kemungkinan besar memiliki kartu tersembunyi yang memungkinkannya mengabaikan kekuatan anggota lain di tim Pangeran ke-9. Sepasang sayap petir merah mengembang di punggung Zhao Feng. Wosh! Zhao Feng berubah menjadi seberkas kilatan petir merah dan berpisah dari tim Pangeran ke-9. Ia bergerak beberapa kilometer jauhnya. Pada saat yang sama, suara Zhao Feng terdengar di pikiran anggota tim Pangeran ke-9, aku akan menyerahkan penguasa suci jiwa kegelapan kepada kalian. Baiklah, Pangeran ke-9 dan timnya setuju. Dari sudut pandang mereka, orang berjubah hitam itu bahkan lebih kuat dari penguasa suci jiwa kegelapan, terutama karena ia mengendalikan kekuatan kematian. Mereka tidak memiliki apapun untuk bisa menghadapinya. Tetua Ying tahu apa yang dimaksud Zhao Feng. Mereka tidak bisa membiarkan orang berjubah hitam dan penguasa suci jiwa kegelapan menggabungkan kekuatannya. Ketujuh dari mereka sudah cukup untuk menghentikan penguasa suci jiwa kegelapan. Mereka hanya berharap tidak akan terjadi apapun pada Zhao Feng. Bayangan kematian instan. Orang berjubah hitam berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan dengan cepat mengejar Zhao Feng. Zhao Feng, kau tidak akan bisa melarikan diri. Suara mengerikan dari orang berjubah hitam itu seperti belatung yang tersangkut di tulang seseorang saat terdengar di belakang Zhao Feng. Hati Zhao Feng terasa berat. Bayangan kematian instan adalah teknik yang digunakan kaisar kematian di masa lalu, tetapi level pelatihan orang berjubah hitam telah mencapai tingkatan calon penguasa suci dan hukum kematiannya bahkan lebih kuat lagi. Zhao Feng tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakan kilatan dimensi ruang sayap petirnya. Siapa bilang aku akan lari? Zhao Feng hanya meninggalkan kelompok Pangeran ke-9 sehingga orang berjubah hitam dan penguasa suci jiwa kegelapan tidak akan bisa bekerja sama. Selain itu, dia akan membunuh orang berjubah hitam tidak peduli siapa identitas aslinya. Zhao Feng tiba-tiba berhenti dan menatap orang berjubah hitam dengan mata berapi-api. Sama seperti masa lalu.
Kau tidak tahu hidup dan mati itu seperti apa. Orang berjubah hitam tertawa dingin ketika kekuatan keinginan kematiannya menyelimuti Zhao Feng. Boom! Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah dalam tubuh Zhao Feng mulai terbakar dan api seperti kaca menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang api yang mengerikan mulai membakar kekuatan keinginan kematian di dekatnya. Boom! Zhao Feng berubah menjadi bola api dan petir dan melesat ke arah orang berjubah hitam. Pertama-tama dia ingin mengetahui wajah yang sebenarnya dari orang berjubah hitam ini. Saat ini, dia hanya bisa menebak bahwa dia adalah kaisar kematian. Oh, kau sepertinya telah memperoleh kekuatan garis keturunan yang bagus, kata orang berjubah hitam itu. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna berada di peringkat 10 besar di antara kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao. Orang berjubah hitam tersebut jelas bisa merasakannya tapi dia bertindak seolah-olah dia masih tidak peduli. Ding! Bam! Zhao Feng yang dikelilingi oleh kilatan petir merah pun bentrok dengan sabit kematian milik orang berjubah hitam. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna langsung membakar orang berjubah hitam, tapi api merahnya segera padam oleh gelombang kekuatan keinginan kematian. Kekuatan keinginan kematian bisa membunuh segalanya. Bahkan kobaran api yang kuat pada akhirnya akan padam. Mata Zhao Feng fokus. Dia memang menduga soal ini. Jika tubuh petir sucinya telah mencapai level ke-6, efek membakar dari garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna mungkin tidak akan bisa diblokir sebanyak itu. Namun, Zhao Feng sangat terkejut dengan satu hal, efek mencuri energi kehidupan dari garis keturunan matahari iblis darahnya tampaknya tidak terlalu banyak bekerja. Dalam sekejap mata barusan, garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna milik Zhao Feng tidak berhasil menyerap esensi darah dari tubuh orang berjubah hitam. Hanya sebagian dari sumber enek murninya saja yang terserap. Ketika Zhao Feng terlalu dekat dengan orang berjubah hitam, energi kehidupan dalam tubuhnya terkikis oleh kekuatan keinginan kematian. Tubuh yang kuat, dan kekuatan petir ini, orang berjubah hitam itu sedikit terkejut. Kekuatan petir ini sepertinya bisa melawan kekuatan keinginan kematian miliknya. Zhao Feng terkekeh dengan dingin. Ia lalu mengedarkan kekuatan tubuh petir suci miliknya. Pada saat yang sama, ia benar-benar melepaskan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dan mengarahkan kepalan tinju petir merahnya. Zhao Feng tidak bodoh. Untuk apa dia bertarung melawan orang berjubah hitam secara langsung ketika orang tersebut bisa mengendalikan kekuatan keinginan kematian? Dia telah menggabungkan sejumlah besar kekuatan petir kuno dari alam mimpi kuno ke dalam tubuh petir sucinya. Petir kuno ini mampu melawan balik kekuatan keinginan kematian sampai tingkatan tertentu. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan energi kehidupan di dalam tubuhnya mulai memudar. Dari sini bisa terlihat betapa mengerikannya kekuatan keinginan kematian tersebut. Zhao Feng, kau akan mati hari ini. Metode Zhao Feng yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membuat orang berjubah hitam itu mengingat sesuatu dan dia menjadi marah besar. Kekuatan keinginan kematian mulai membentuk area kegelapan. Medan energi kematian. Kekuatan kematian di dalam area tersebut terlihat seperti aliran tinta hitam karena membunuh semua energi kehidupan semua makhluk di dalamnya. Bahkan sumber energi murni langit dan bumi pun diserap dengan paksa. Begitu medan energi kematian muncul, Zhao Feng merasakan energi kehidupannya terkuras dengan lebih cepat. Boom, beng, medan energi kematian membatasi pelepasan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna milik Zhao Feng dan melepaskan gelombang pantulan kekuatan. Ekspresi Zhao Feng terlihat jelek. Medan energi kematian juga merupakan teknik rahasia kaisar kematian. Zhao Feng lalu menggunakan sayap petir merahnya untuk mundur. Gelombang kekuatan keinginan kematian yang mengerikan mendarat di tempat di mana Zhao Feng tadi berdiri dan menelan daerah tersebut. Zhao Feng, matilah kau. Kekuatan keinginan kematian yang lebih kuat muncul di sekitar tubuh orang berjubah hitam seperti hantu jahat yang melayang di udara. Semua kekuatan hidup dan sumber energi murni di dalam radius beberapa kilometer dilahap dan memasuki sabit kematian orang berjubah hitam. Alis Zhao Feng berkerut saat dia menjaga jarak dari orang berjubah hitam. Energi kehidupan dalam tubuh Zhao Feng mulai memudar lebih cepat menghadapi kekuatan keinginan kematian yang begitu kuat. Jika bukan karena mata kiri Zhao Feng telah berevolusi dan sekarang memiliki tubuh jiwa petir dewa kesengsaraan, bahkan jiwanya pun mungkin akan mengering melawan kekuatan tersebut. Pada titik ini, kekuatan yang ditampilkan oleh orang berjubah hitam dengan mudah melampaui penguasa suci yang biasa dan bisa memblokir serangan jiwa. Bahkan penguasa suci mata pedang tajam pun tidak akan berani mendekat. Boom!
Orang berjubah hitam menebas ke depan dengan sabit kematiannya dan bulan sabit hitam sepanjang beberapa puluh meter panjang langsung menyapu ke arah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat kekuatan kuno yang membabi buta dari petir terpancar darinya dan menyatu ke udara. Ini pertama kalinya dia menggunakan dunia kecilnya untuk bertarung. Dunia kecil yang bisa bergabung dengan dimensi kuno ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut. Di dimensi kuno makam kekaisaran ini bahkan dunia kecilnya tidak dapat bergabung ke dimensi ini. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah efek yang sama dengan medan energi kematian. Kekuatan orang berjubah hitam itu sedikit ditekan oleh dunia kecil petir angin milik Zhao Feng. Serangan orang berjubah hitam itu melemah karena dunia kecil Zhao Feng. Namun bulan sabit hitam masih bisa mengambil beberapa bagian dari energi kehidupan di dalam tubuhnya. Sialan, pada tingkatan seperti ini, tubuh petir suci dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna akan mulai melemah. Zhao Feng merasa bermasalah untuk pertama kalinya. Saat itu, kekuatan keinginan kematian dari Kaisar Kematian sebagian besar hanya memblokir serangan jiwa. Zhao Feng mampu melawannya dan membunuh Kaisar Kematian dengan mengandalkan kekuatan mata dewanya. Namun, kekuatan keinginan kematian yang dipancarkan oleh orang berjubah hitam ini bisa memblokir serangan jiwa dan aspek fisik. Jika ini terus berlanjut, Zhao Feng mungkin bahkan tidak akan bisa mempertahankan tubuh petir suci miliknya. Ketegasan pun berkilat di mata Zhao Feng. Serangan iblis darah. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna hingga maksimal saat energi kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat memudar. Api seperti kaca di sekitar tubuh Zhao Feng mengembang dan suara kobaran api yang berderak bisa terdengar. Gambar matahari semerah darah dengan pusaran air berputar-putar di tengahnya pun muncul di belakangnya. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Zhao Feng terbang ke udara dan menggunakan teknik serangan iblis darah dan dia menggunakan sayapnya untuk mendorong dirinya ke bawah. Dengan tambahan kekuatan dunia kecilnya, ini adalah serangan terkuatnya. Dia seperti meteor yang menyala-nyala dan memberikan tekanan yang menakutkan dari api dan petir ketika menyerbu ke arah orang berjubah hitam di pusat medan energi kematian. Serangan ini adalah serangan terkuat Zhao Feng. Serangan ini akan mengungkapkan wajahmu yang sebenarnya. Serangan ini akan mengungkapkan wajahmu yang sebenarnya. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilepaskan Zhao Feng. Serangan itu berisi kekuatan api petir angin, tubuh petir suci, kekuatan garis keturunan matahari iblis darah, serangan iblis darah, kilatan dimensi ruang sayap petir, dan beberapa teknik lainnya. Wosh! Pada saat ini, Zhao Feng berubah menjadi kilatan kobaran api dan turun langsung di depan orang berjubah hitam. Kekuatan fisiknya yang mengerikan benar-benar mengabaikan hukum dan kekuatan keinginan dari medan energi kematian orang berjubah hitam saat ia menekannya. Zhao Feng, apakah kau menyerah pada mata dewamu dan memilih teknik penguatan tubuh setelah mengulang kembali pelatihanmu? Orang berjubah hitam tertawa dengan dingin. Ia berbicara dengan suara mengerikan ketika kepalan tinju Zhao Feng hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis. Dia masih bisa mendengar apa yang dikatakan orang berjubah hitam meskipun kekuatan pukulannya menutupi segalanya. Zhao Feng bahkan menjadi lebih yakin lagi tentang identitas orang berjubah hitam dari kalimat tersebut. Namun, yang benar-benar mengejutkan Zhao Feng bukanlah apa yang dikatakan orang berjubah hitam, tetapi orang berjubah hitam itu sendiri. Dia bisa tetap berdiri di sana di hadapan pukulan Zhao Feng. Orang berjubah hitam bahkan tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia sudah menyerah. Hal tersebut membuat Zhao Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres. Boom! Tubuh orang berjubah hitam terselimuti oleh serangan Zhao Feng dan tubuhnya hancur berantakan oleh serangan api dan petir yang menakutkan. Jiwa Yuan dari orang berubah hitam tetap melayang di udara. Lagi pula, serangan yang dilepaskan Zhao Feng adalah serangan fisik murni. Namun, gelombang energi kematian yang terlarang datang dari belakangnya dan menyebabkan jiwa Zhao Feng bergetar. Setelah menghancurkan tubuh orang berjubah hitam itu hingga berkeping-keping, Zhao Feng segera menggunakan sayap petir merahnya untuk menstabilkan dirinya dan berbalik. Mantra dan jimat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi jiwa hitam setengah transparan dan membuatnya terlihat ganas dan menakutkan. Ada sepasang mata hitam di bagian kepala jiwa tersebut. Di dalam mata ada pusaran air abadi yang tampaknya mengarah ke jurang kematian yang tak berujung. Mata kematian, Zhao Feng langsung berseru. Penampilan dari jiwa Yuan ini juga sangat mirip dengan Kaisar Kematian. Tetapi bagaimana mungkin itu adalah Kaisar Kematian? Zhao Feng mulai panik setelah melihatnya. Kaisar Kematian menggunakan hidupnya sebagai pengorbanan untuk mengaktifkan kutukan pesan kematian.
Bagaimana mungkin dia masih hidup dan masih memiliki mata kematian? Kobaran api kematian mata kegelapan. Kekuatan kematian tanpa batas melesat dari mata hitam jiwa Yuan Kaisar Kematian dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melihat kelengahan Zhao Feng dan langsung menghantamnya. Tubuh Zhao Feng menjadi dingin ketika merasakan bahaya kematian dalam jiwa dan tubuhnya. Kobaran api kematian mata kegelapan mulai bertarung melawan tubuh petir suci dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah milik Zhao Feng. Pada saat yang sama, api hitam mulai membakar jiwa Zhao Feng. Api ini mengandung hukum kematian yang membuat segalanya perlahan mengering dan membusuk. Boom! Lebih dari 2000 simbol kekuatan petir Dewa Kesengsaraan berkilat di tubuh jiwa petir Zhao Feng. Jiwa Zhao Feng mengandung kekuatan petir Dewa Kesengsaraan yang dapat digunakan untuk memurnikan jiwanya setiap saat. Zhao Feng bahkan berhasil menggunakan tubuh jiwa petirnya untuk menyerap kekuatan petir kuno. Namun, kobaran api kematian mata kegelapan yang digunakan Kaisar Kematian tidak sama seperti di masa lalu. Serangan itu memberikan Zhao Feng perasaan bahwa dia telah menua. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan gelombang api hitam dan mulai saling mengikis. Di satu sisi adalah kekuatan kematian, dan di sisi lain adalah kekuatan kehancuran. Keduanya adalah kekuatan yang menakutkan. Petir Dewa Kesengsaraan benar-benar menghancurkan hingga ke gelombang api hitam yang terakhir. Lagi pula, ini hanya satu serangan dari Kaisar Kematian sedangkan jiwa Zhao Feng mengandung semua kekuatannya. Namun, tidak setiap inci jiwa Zhao Feng memiliki kekuatan petir Dewa Kesengsaraan yang tercetak di dalamnya. Kekuatan kobaran api kematian mata kegelapan menutupi segalanya, dan beberapa di antaranya berhasil menyentuh jiwa Zhao Feng. Umur jiwaku telah berkurang, Zhao Feng tertegun. Teknik jiwa Kaisar Kematian dihancurkan oleh petir Dewa Kesengsaraan, tetapi hukum kematian masih berhasil menyentuh tubuh jiwa petirnya. Kekuatan jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat penguasa suci. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin tangguh pula terhadap serangan jiwa. Ketahanan Zhao Feng melampaui penguasa suci tahap awal yang berspesialisasi dalam jiwa. Itu artinya jika itu adalah penguasa suci biasa yang menerima serangan Kaisar Kematian secara langsung, umur jiwa mereka akan berkurang setidaknya 1000 tahun, tergantung pada kekuatan jiwa mereka. Gumpalan api hitam yang mendarat di tubuh Zhao Feng juga mencuri bagian dari energi kehidupannya. Jiwa muak, Zhao Feng bukan satu-satunya yang terpana. Kaisar Kematian juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Sejak awal pertempuran, Zhao Feng hanya menggunakan serangan fisik. Hal ini membuat Kaisar Kematian berpikir bahwa pertumbuhan kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng lambat setelah ia mengambil alih tubuh yang berbeda. Namun, bahkan setelah menggunakan hukum baru tentang kematian yang telah dia pelajari, teknik kekuatan garis keturunan mata dewa terlarang milik Kaisar Kematian masih bisa diblokir oleh Zhao Feng. Itu artinya kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng setara dengan miliknya. Keduanya telah mencapai tingkatan penguasa suci. Sepertinya sekali lagi aku telah meremehkanmu. Kau bahkan belum menjadi seorang kaisar, tetapi sudah memiliki kekuatan keinginan jiwa seseorang yang berada pada tahap awal alam cahaya mistik. Seperti yang diharapkan dari pemilik mata dewa. Jiwa Yuan Kaisar Kematian tertawa dingin dan bukannya merasa sedih. Kaisar Kematian, bagaimana caranya kau masih bisa hidup? Zhao Feng menatap jiwa Yuan Kaisar Kematian dan bertanya. Partikel debu hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Kaisar Kematian mulai berkumpul dan membentuk kulit, daging, dan tulang. Pada akhirnya terbentuk tubuh berjubah hitam, yang kemudian menutupi jiwa Yuan Kaisar Kematian. Mata kiri Zhao Feng melihat bahwa debu dan bagian tubuh yang dia hancurkan telah kembali ke bentuk aslinya, seolah-olah waktu telah bergerak mundur. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan kekuatan keinginan yang tak terlukiskan, menakutkan, dan tak tertahankan dari tubuh berjubah hitam tersebut. Kekuatan ini mirip dengan kekuatan waktu, kematian, dan kehancuran. Itu adalah salah satu kekuatan keinginan utama dari langit dan bumi. Siapa yang mengatakan aku masih hidup? Kaisar Kematian tidak menjawab pertanyaan Zhao Feng dan memperlihatkan ekspresi puas. Dia suka melihat ekspresi syok dan kepanikan yang ditunjukkan di wajah Zhao Feng. Zhao Feng ingin memakinya setelah mendengar tanggapan Kaisar Kematian, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua perhatiannya tertuju sepenuhnya pada tubuh Kaisar Kematian. Tubuh Kaisar Kematian sangat aneh. Tubuh itu bahkan lebih kuat dari tubuh kematian abadi. Tubuh tersebut telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Tubuh kematian abadi memiliki kekuatan keabadian. Secara teori, tidak ada kelemahan dalam hal kemampuan bertahan hidup. Namun, begitu tubuh tersebut dihancurkan, jiwa secara bertahap akan melemah dengan sendirinya.
Ini adalah alasan mengapa Kaisar Kematian berusaha menemukan mayat setelah menghancurkan dirinya sendiri. Namun, bahkan setelah dihancurkan oleh serangan terakhir Zhao Feng, tubuh Kaisar Kematian baru saja pulih kembali seperti tidak ada yang terjadi. Zhao Feng belum pernah mendengar tentang tubuh yang abadi dan tak pernah mati seperti ini. Itu artinya jika Zhao Feng ingin membunuh Kaisar Kematian, ia harus membunuh jiwa Kaisar Kematian terlebih dahulu karena tubuhnya bisa pulih ke keadaan semula bahkan jika telah hancur berkeping-keping. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu yang lain juga, kutukan pesan kematian. Jika dia sekali lagi membunuh Kaisar Kematian, apakah dia akan mengaktifkan kutukan pesan kematian pada Zhao Feng lagi? Zhao Feng mulai menjadi waspada dan tatapannya bergerak bola-balik. Tidak, Zhao Feng akhirnya menyadari apa yang salah. Jika Kaisar Kematian dapat menggunakan kutukan pesan kematian lebih dari sekali, maka ia tidak akan terbunuh dan dipaksa untuk mengulang kembali pelatihannya hingga beberapa kali di masa lalu. Jika dia bisa, maka Kaisar Kematian akan terkenal karena memiliki kemampuan untuk membunuh penguasa suci dengan sangat mudah. Namun Zhao Feng belum pernah mendengar berita tentang kutukan pesan kematian ketika dia berada di tanah suci bela diri sejati. Aku tidak percaya bahwa kau bisa menggunakan kutukan pesan kematian lagi. Hati Zhao Feng sejernih cermin dan dia membersihkan semua rasa takut pada kutukan pesan kematian. Tidak masalah apakah kau masih hidup atau tidak. Aku hanya akan membunuhmu lagi atau mati karena berusaha melakukannya. Jiwa Zhao Feng menjadi jelas dan kekuatan jiwanya menjadi lebih murni dan kuat. Tekadnya tidak berubah. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, mata Kaisar Kematian menjadi kecewa dan tak berdaya. Namun tatapannya segera digantikan oleh kemarahan dan kebencian yang tak terbatas. Zhao Feng, aku bilang bahwa aku akan membuatmu memohon kematian untuk selamanya. Kaisar Kematian meraung dengan marah. Kobaran api mata petir angin. Zhao Feng mengedarkan kekuatan keinginan jiwanya dan mata kirinya berkedip dengan warna emas yang samar. Pada saat yang sama, ia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam mata kirinya. Api yang menakjubkan yang dikelilingi oleh cahaya ungu dan emas langsung melesat dari mata kiri Zhao Feng. Kilauan samar petri dewa kesengsaraan bisa terlihat dalam cahaya emas dan ungu tersebut. Mengapa pula Zhao Feng hanya akan berdiri diam di sana dan tidak melakukan serangan balik setelah dihantam oleh kobaran api kematian mata kegelapan milik Kaisar Kematian? Wosh! Sebuah bola api petir emas dan ungu yang transparan dengan aura kehancuran mendarat di wajah Kaisar Kematian. Karena kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat penguasa suci dan menggunakan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa rahasia yang mengandung kekuatan petir dewa kesengsaraan, dia bisa mengancam jiwa penguasa suci di tahap menengah. Ini pertama kalinya Zhao Feng menggunakan teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya dengan kekuatan penuh setelah memasuki makam kekaisaran. Semua orang yang dia temui sejauh ini terlalu lemah atau tidak perlu dibunuh. Kaisar Kematian menjerit saat api petir emas dan ungu dan kekuatan petir dewa kesengsaraan merusak tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa Kaisar Kematian yang dipenuhi dengan tanda dan simbol yang misterius pun dihujani oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng telah kehilangan sebagian energi kehidupan dan umur jiwanya karena hukum kematian milik Kaisar Kematian. Namun, Zhao Feng juga memberikan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa Kaisar Kematian. Tubuh Kaisar Kematian dihancurkan oleh kekuatan api dan petir, namun segera mulai pulih kembali. Namun, kali ini, Zhao Feng bisa melihat bahwa ada beberapa tanda hangus pada jubah hitam Kaisar Kematian. Sebuah cahaya berkilat di mata Zhao Feng, seperti yang aku pikirkan. Kekuatan petir dewa kesengsaraan masih efektif melawanmu. Zhao Feng, kau sudah terlalu puas dengan dirimu sendiri. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan keinginan kematian yang baru dan teknik kematian kekuatan garis keturunan mata dewa utamaku. Mata hitam Kaisar Kematian terlihat penuh dengan kebencian. Namun, dia hanya bisa melihat adegan Zhao Feng sekarat karena teknik kematian kekuatan garis keturunan mata dewanya. Saat Zhao Feng dan Kaisar Kematian sedang bertempuh, sosok-sosok Tetua Ying dan Si Yulei muncul di kejauhan. Ekspresi Tetua Ying terlihat sangat syok ketika melihat tubuh orang berjubah hitam pulih setelah dihancurkan hingga berkeping-keping. Ekspresinya berubah drastis dan dia segera berseru, "Zhao Feng, hati-hati. Kaisar Kematian sekarang memiliki tubuh abadi samsara. Aku tidak menyangka akan ada seseorang di sini yang mengenali tubuh abadi samsara." Kaisar Kematian melirik Tetua Ying di kejauhan sebelum akhirnya benar-benar mengabaikannya. Tubuh abadi samsara, seru Zhao Feng sebelum mulai berpikir. Saat menghancurkan tubuh Kaisar Kematian, dia menyadari bahwa itu bukan tubuh asli Kaisar Kematian.
Kekuatan misterius dari tubuh berjubah hitam membuat Zhao Feng berpikir tentang 8 mata dewa yang hebat. Hanya jiwa kaisar kematian yang dihidupkan kembali. Mata samsara, reinkarnasi. Dengan bukti ini dan kata-kata tetua Ying, Zhao Feng hanya bisa memikirkan soal mata dewa yang unik ini di antara keturunan 8 mata dewa yang hebat. Dia tidak terlalu yakin tentang kemampuan mata samsara reinkarnasi tersebut, tetapi Zhao Feng yakin bahwa tubuh abadi dan tidak pernah mati milik Kaisar Kematian pasti terkait dengan mata samsara. Kaisar Kematian telah terjebak di alam dewa kekosongan selama beberapa ribu tahun. Bahkan jika dia terlahir kembali atau hal yang semacam itu, Zhao Feng tidak percaya bahwa Kaisar Kematian akan tiba-tiba bisa mencapai tingkatan calon penguasa suci hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Zhao Feng, kaulah yang membuatku seperti ini. Setelah identitas aslinya terungkap, Kaisar Kematian melepaskan raungan marah dan kekuatan kematian pun memancar dari tubuhnya. Aku tidak ingin kau menjadi seperti ini. Aku hanya ingin kau mati. Zhao Feng menatap Kaisar Kematian dengan dingin. Itulah yang benar-benar dia harapkan. Namun, Zhao Feng bisa merasakan rasa sakit dalam kata-kata Kaisar Kematian. Mengapa akan ada rasa sakit jika dia cukup beruntung untuk dihidupkan kembali dan mendapatkan tubuh abadi di tingkatan calon penguasa suci? Zhao Feng tidak bisa membayangkan pengorbanan seperti apa yang harus dibayar Kaisar Kematian untuk bangkit kembali. Pengorbanan itu kemungkinan besar bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Zhao Feng percaya bahwa pengorbanan besar diperlukan untuk mendapatkan kekuatan. Contohnya adalah Nan Gongsheng yang mendapatkan kekuatan Dewa Iblis. Jika hati dan pikirannya tidak cukup kuat, dia mungkin telah menjadi iblis. Itu artinya kematian bagi Nan Gongsheng yang asli. Huff. Zhao Feng menatap Kaisar Kematian. Jika dulu dia pernah membunuh Kaisar Kematian, maka dia pasti bisa membunuhnya lagi. Kobaran api mata petir angin. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan sekali lagi menggunakan kobaran api mata petir angin. Ini adalah teknik kekuatan garis keturunan mata dewa dengan efek terbesar pada Kaisar Kematian. Kekuatan petir dewa kesengsaraan yang terkandung di dalamnya efektif melawan tubuh dan jiwa Kaisar Kematian. Zhao Feng, tidak ada gunanya. Kaisar Kematian melolong ketika dia menerima serangan Zhao Feng. Bukan hanya tubuhku yang abadi, jiwaku juga abadi. Tawa dingin Kaisar Kematian pun terdengar. Jantung Zhao Feng melompat dan alisnya berkerut. Namun dia tidak menanggapi Kaisar Kematian. Jejak tanda hangus pada jubah hitam Kaisar Kematian belum pulih. Dia juga bisa merasakan bahwa kerusakan pada jiwa Kaisar Kematian belum juga pulih. Jadi, mengapa Kaisar Kematian mengatakan bahwa jiwanya juga abadi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Benar-benar konyol. Zhao Feng, jiwa siapapun dengan tubuh abadi samsara memang abadi, suara tetua Ying terdengar dari kejauhan. Zhao Feng hampir terjatuh. Bahkan tetua Ying juga mengatakannya. Bagaimana bisa itu terjadi? Bahkan jika kau menghancurkan jiwanya hari ini, Kaisar Kematian masih akan dapat merangkak keluar dari reinkarnasi kematian. Suara tetua Ying bergetar saat melihat Kaisar Kematian. Tetua Ying, kau yakin sudah mengingatnya dengan benar? Bagaimana mungkin? Si Yulei tidak bisa mempercayainya dan tubuhnya bergetar ketika melihat Kaisar Kematian. Baik tubuh dan jiwanya abadi. Bagaimana mungkin? Apakah ini kemampuan mata samsara, reinkarnasi? Itu terlalu luar biasa. Si Yulei, kau salah paham. Tetua Ying menghela nafas sebelum melihat Kaisar Kematian dengan sedih. Jiwa seseorang yang telah memasuki reinkarnasi kematian tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Mereka tidak bisa mati bahkan jika mereka mau. Yang bisa mereka lakukan adalah melakukan perjalanan melintasi perbatasan samsara. Tubuh yang dimiliki Kaisar Kematian saat ini dibuat oleh mata samsara. Dia bahkan tidak bisa mengambil alih tubuh lain. Tetua Ying memiliki ekspresi serius saat dia perlahan memberitahu mereka informasi yang sudah tua tersebut. Jantung si Yulei melonjak ketika mendengarnya. Kaisar Kematian tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang atau bereinkarnasi. Yang bisa ia lakukan hanyalah melakukan perjalanan melintasi perbatasan samsara. Zhao Feng jelas mendengar apa yang dikatakan tetua Ying dan benar-benar terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pengorbanannya akan begitu besar. Ini berarti bahwa jiwa Kaisar Kematian memang abadi, yang juga berarti bahwa kutukan pesan kematian sudah pasti tidak bisa digunakan lagi. Jika seseorang bahkan tidak bisa mati, bagaimana mungkin mereka bisa mengaktifkan teknik kutukan pesan kematian? Potensi seseorang yang memasuki reinkarnasi kematian akan berkurang drastis. Kaisar Kematian hanya beruntung bahwa dia memiliki mata kematian dan berhasil memahami sesuatu dengan kematiannya. Namun,
dia hanya bisa sejauh ini, Tetua Ying pun tertegun. Mungkin hanya pemilik mata kematian yang memiliki kemampuan untuk meningkat dengan kematiannya. Namun, meskipun ini adalah kemajuan terakhir dari Kaisar Kematian, ia masih akan dapat melakukan perjalanan kemanapun ia inginkan di dinasti Gan yang agung dengan kekuatan dan hukum kematiannya. Zhao Feng, aku tidak akan pernah mati, tetapi kau pada akhirnya akan terbunuh olehku. Kaisar Kematian meraung dengan kebencian yang mendidih saat melihat ekspresi Zhao Feng yang terpana. Teknik kematian garis keturunan mata dewa yang utama. Ekspresi Kaisar Kematian berubah ketika memperlihatkan senyuman bengisnya. Weng, mata Kaisar Kematian tiba-tiba mulai berputar dan kekuatan kematian tanpa batas bergabung ke bagian tengah pusaran air. Daerah di sekitar Kaisar Kematian menjadi hitam seperti jurang kematian yang benar-benar tanpa kehidupan. Tatapan kematian. Sebuah suara dingin bergema di seluruh dimensi jiwa dan menyebabkan semua hal dalam ribuan kilometer terdiam. Penutup kepala jubah milik Kaisar Kematian tiba-tiba terjatuh dan memperlihatkan kepala yang dibalut perban dan sepasang mata kematian hitam yang memancarkan aura kematian yang tidak terbatas. Seolah-olah dia adalah surgawi Dao saat menatap Zhao Feng dalam diam. Pada saat ini, hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi bergidik ngeri dengan gelisah, seolah-olah mereka dilindungi oleh bayangan kematian. Mereka benar-benar tidak dapat memblokir kekuatan ini. Yang bisa mereka lakukan adalah membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Hehe, teknik ini lagi. Jiwamu dan jiwaku telah mencapai tahap awal alam cahaya mistik. Bagaimana mungkin teknik ini bisa efektif padaku? Zhao Feng terkejut tapi langsung tertawa. Sudah sejak lama tatapan kematian sudah tidak berguna melawan Zhao Feng. Tapi Kaisar Kematian seharusnya tidak sebodoh itu sehingga akan menggunakannya tanpa alasan. Zhao Feng dengan hati-hati mengedarkan kekuatan keinginan jiwanya dan bersiap-siap untuk melawan tatapan kematian Kaisar Kematian. Hehe, Zhao Feng, setelah mengalami reinkarnasi kematian, hukum kematianku menjadi lebih kuat. Hari ini, kau akan mati. Kaisar Kematian tertawa dengan dingin ketika melihat Zhao Feng tetap tenang. Boom, teknik kematian garis keturunan mata dewa yang naik ke langit lalu mendarat di Zhao Feng. Kekuatan keinginan kematian yang tak terbatas lalu mengikat tubuh dan jiwa Zhao Feng. Zhao Feng menegang dan hatinya menjadi dingin. Ini bukan tatapan kematian. Zhao Feng terkejut. Tatapan kematian yang digunakan Kaisar Kematian sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tatapan kematian kali ini tidak menarik jiwanya. Sebagai gantinya, jurus tersebut hanya terus-menerus mengikis dan mencuri energi kehidupan di tubuh dan umur jiwanya. Semua kehidupan dalam radius 1000 km terpengaruhi oleh tatapan kematian milik Kaisar Kematian dan energi kehidupan mereka perlahan terkuras habis. Bunga layu dan hewan buas menua dan mengering hingga menjadi tumpukan tulang belulang. Bahkan bebatuan pun tampak terkikis oleh waktu sampai berubah menjadi debu oleh tiupan angin. Seluruh dunia tampaknya berubah menjadi dunia kematian. Pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Apa ini? Si Yulei, lari. Tetua Ying meraung. Dia berada pada radius puluhan kilometer jauhnya, tetapi masih bisa merasakan kekuatan mengerikan dari kematian mengunci padanya. Energi kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat memudar dan ia kehilangan puluhan tahun umur jiwanya. Wosh! Si Yulei dan Tetua Ying dengan cepat mundur dari jangkauan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa Kaisar Kematian saat hati mereka berdebar kencang. Apa yang akan dilakukan Zhao Feng untuk melawan teknik kematian yang mengerikan seperti itu? Si Yulei terlihat sangat ketakutan. Dia berspesialisasi dalam penguatan tubuh, jadi memiliki lebih banyak energi kehidupan di dalam tubuhnya. Itu artinya dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya teknik kekuatan garis keturunan mata dewa milik Kaisar Kematian. Selanjutnya, dia hanya terkena gelombang kejutnya saja. Berapa banyak kekuatan keinginan kematian yang akan dihadapi Zhao Feng yang berada tepat di tengah-tengah kekuatan jurus tatapan kematian. Hehe, kau memiliki mata dewa yang melindungimu. Jadi tatapanku kematian tidak akan mampu menyedot jiwamu. Setelah memahami hukum-hukum kematian yang baru, aku membuat tatapan kematian yang khusus untukmu. Kaisar Kematian tertawa puas saat dia mengedarkan kekuatan garis keturunan mata dewanya dan melepaskan kekuatan keinginan kematian yang bahkan lebih kuat lagi. Tatapan kematian baru adalah serangan terkuatnya sejauh ini. Tubuh dan jiwa siapapun yang dikunci oleh serangan ini akan mulai berjalan perlahan menuju kematian dan akhirnya berubah menjadi abu. Namun, ada satu hal yang tidak akan terpengaruh oleh kekuatan keinginan kematian. Hanya mata dewa yang akan tersisa setelah tubuh dan jiwamu menghilang. Suara dingin Kaisar Kematian terdengar dalam benak Zhao Feng. Teknik tatapan kematian yang baru dibuat khusus untuk Zhao Feng.
Teknik itu disiapkan untuk mencuri mata dewa ke-9. Sasaran Kaisar Kematian selalu mata dewa milik Zhao Feng. Kekuatan keinginan kematian yang begitu kuat. Kelihatannya, Kaisar Kematian telah mempertaruhkan segalanya untuk serangan ini. Zhao Feng terkejut. Kaisar Kematian telah mencurahkan seluruh kekuatan jiwanya dan kekuatan keinginan kematian ke dalam teknik tatapan kematian yang baru ini. Pada saat ini, energi kehidupan Zhao Feng dengan cepat berkurang dan tubuh petir sucinya mulai meredup. Pada saat yang sama, umur jiwanya juga berkurang. Meskipun jiwa Zhao Feng telah berevolusi menjadi tubuh jiwa petir dan berisi kekuatan petir dewa kesengsaraan, dia tidak bisa melawan balik terhadap tatapan kematian. Tidak, aku tidak bisa hanya berdiri diam di sini dan menunggu untuk dibunuh. Selain mata kirinya, tubuh dan jiwa Zhao Feng tidak bisa bergerak sama sekali karena ia diikat oleh kekuatan keinginan kematian. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan sinar keemasan mulai muncul di mata kirinya. Pusaran air berwarna emas dan ungu tua tampaknya terhubung ke dunia ilusi emas dan ungu yang dikelilingi oleh kabut di dalam mata kiri Zhao Feng. Tatapan mata dewa, kekuatan hisap yang kuat muncul dari mata spiritual dewa Zhao Feng. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zhao Feng, menggunakan tatapan mata dewa untuk menyerap jiwa Kaisar Kematian ke dalam dimensi mata kirinya. Jika dia melakukannya, tatapan kematian milik Kaisar Kematian secara alami akan menghilang. Jiwa yang berwarna hitam pun mulai perlahan meninggalkan tubuh yang berjubah hitam. Itu tidak berguna Zhao Feng. Jiwamu dan jiwaku memiliki kekuatan yang sama, Kaisar Kematian tertawa jahat. Kaisar Kematian berperang melawan pasukan penarik Zhao Feng. Aku akan bisa melarikan diri dari reinkarnasi kematian dan mendapatkan kehidupan baru jika aku mendapatkan mata dewamu. Aku akan bisa melarikan diri dari reinkarnasi kematian dan mendapatkan kehidupan baru jika aku mendapatkan mata dewamu. Kaisar Kematian memperlihatkan ekspresi bersemangat dan beringasnya. Ini satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Weng, boom, teknik tatapan kematian yang baru berhadapan dengan tatapan mata dewa. Kedua kekuatan keinginan mata dewa yang menakutkan itu pun bentrok dan menyebabkan kabut hitam di dekatnya terjalin dengan cahaya emas dan ungu. Pada saat yang sama, aura jiwa yang menakutkan menyebar hingga radius 1000 km dan mengubah area terdekat menjadi zona terlarang. Boom! Semua simbol petir dewa kesengsaraan di dalam jiwa Zhao Feng berkilauan. Jiwanya seperti pencipta petir dan kilatan petir menyebar ke seluruh jiwanya dan menghalangi pengikisan dari kekuatan keinginan kematian. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya tanpa peduli dengan akibatnya. Saat ini, kemenangan akan ditentukan oleh daya tahan masing-masing orang. Jika dia berhasil menyedot jiwa Kaisar Kematian ke dalam dimensi mata kirinya, maka dia akan menang. Jika Kaisar Kematian berhasil menyedot seluruh energi kehidupan Zhao Feng terlebih dahulu, maka itu akan menjadi kemenangan Kaisar Kematian. Namun, situasinya saat ini tidak terlihat bagus. Kekuatan keinginan jiwa dari Kaisar Kematian dan Zhao Feng berada pada level yang sama. Tatapan mata dewa Zhao Feng telah dimodifikasi dari teknik tatapan kematian, yang berarti perlawanan Kaisar Kematian terhadap teknik tersebut akan sangat kuat. Pada titik ini, hanya bagian kepala Kaisar Kematian yang bisa ditarik keluar. Di sisi lain, tubuh petir suci Zhao Feng sudah mencapai batas maksimalnya. Petir di sekitar tubuhnya pun meredup. Untungnya, Zhao Feng juga memiliki tubuh jiwa petir, sehingga proses pelemahan jiwanya relatif lambat. Bagaimanapun juga, simbol petir dewa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya telah tercetak di dalam jiwa Zhao Feng dan mulai mempengaruhinya. Kekuatannya memberikannya beberapa efek dari hukum kehancuran. Energi kehidupan dan jiwamu jauh lebih kuat daripada yang kuperkirakan. Namun itu hanya akan membuatmu bertahan sedikit lebih lama di perbatasan kematian, suara Kaisar Kematian terdengar dalam dimensi jiwa. Meskipun bagian dari jiwa Kaisar Kematian telah ditarik keluar, matanya masih terfokus pada Zhao Feng. Sejumlah besar kekuatan keinginan kematian mengelilingi Zhao Feng dan perlahan melahapnya. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 km jauhnya. Zhao Feng, aku akan datang membantumu. Suara Pangeran ke-9 terdengar. Yang mulia, harap berhati-hati, Tetua Ying memperingatkan. Cahaya keemasan mulai mengalir keluar dari stempel putra mahkota palsu milik Pangeran ke-9 dan mulai membentuk naga di sekelilingnya. Dengan mengandalkan warisan naga agung, Pangeran ke-9 bisa memasuki daerah di mana Zhao Feng dan Kaisar Kematian bertempur. Pangeran ke-9, Zhao Feng sejenak terbata-bata. Zhao Feng yang saat ini menggunakan kekuatan maksimalnya untuk melawan tatapan kematian, samar-samar bisa merasakan kehadiran Pangeran ke-9 dan stempel putra mahkota palsu. Stempel putra mahkota palsu menjadi jauh lebih redup daripada sebelumnya.
Mungkin karena sudah banyak digunakan untuk mengalahkan penguasa suci jiwa kegelapan. Kalau tidak, pertarungan itu seharusnya tidak akan selesai begitu cepat. Pangeran ke-9, jangan ke sini. Zhao Feng berhasil memeras sedikit kekuatan keinginan jiwanya dan berbicara dengan lemah. Warisan naga agung dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Namun, Pangeran ke-9 tidak berspesialisasi dalam ilmu jiwa Dao, jadi dia tidak akan banyak mempengaruhi situasinya, dia hanya akan menyia-nyiakan warisan naga agungnya. Kau tidak berspesialisasi dalam jiwa. Menggunakan warisan naga agung untuk meningkatkan kekuatan pertempuranmu tidak akan bisa melakukan apapun. Kaisar Kematian tertawa dingin dan benar-benar mengabaikan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dia mengandalkan perlindungan dari warisan naga agung untuk perlahan-lahan tiba dalam jarak 100 km dari Zhao Feng. Sebuah kilauan cahaya putih tiba-tiba melesat dari stempel putra mahkota milik Pangeran ke-9 dan berubah menjadi cakar naga emas sebelum akhirnya mendarat di tubuh Zhao Feng. Weng, lapisan cahaya emas dan aura warisan naga agung pun menyelimuti Zhao Feng. Zhao Feng, hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Setelah melakukan hal tersebut, Pangeran ke-9 membawa stempel putra mahkotanya yang mulai pudar cahayanya dan dengan cepat bergerak mundur. Sial, si berandalan ini. Kaisar Kematian mengutuk. Lapisan aura warisan naga agung memiliki kekuatan unik yang mirip dengan kehancuran atau kematian dan langsung mengurangi tekanan dari tatapan kematian. Tatapan mata Zhao Feng menjadi lebih tegar dan ia sepenuhnya mengedarkan kekuatan keinginan mata dewanya dalam upaya untuk menarik keluar jiwa Kaisar Kematian. Sayangnya, warisan naga agung ini hanya bisa melindunginya sejenak. Jika Zhao Feng benar-benar bisa menggunakan warisan naga agung, maka dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan tatapan mata dewanya. Bahkan warisan naga agung pun pada akhirnya akan layu. Kaisar Kematian tertawa terkekeh-kekeh saat kekuatan keinginan kematian mengalir keluar dari matanya yang hitam dan meningkatkan kekuatannya. Weng, perisai warisan naga agung di sekitar tubuh Zhao Feng mulai meredup, tetapi proses pengikisan dalam tubuh dan jiwa Zhao Feng menjadi sangat kecil. Tidak. Teknik tatapan kematian mengedarkan kekuatan keinginan kematian semaksimal mungkin, sedangkan tatapan mata dewaku hanya menggunakan sedikit ilmu ilusi Dao. Jiwa Kaisar Kematian begitu kuat sehingga pada dasarnya bisa mengabaikan teknikku. Zhao Feng menggunakan kesempatan yang kecil itu untuk berpikir. Raja Suci tidak bisa memasuki makam kekaisaran dan kekuatan anak panah pembunuh dewa telah mencapai tingkatan Raja Suci, jadi dia jelas tidak bisa menggunakannya. Selain itu, bahkan jika dia menggunakan anak panah pembunuh dewanya, itu tidak akan benar-benar bisa membunuh Kaisar Kematian, jadi apa gunanya kau banyak membuangnya. Namun, apa lagi yang bisa dilakukan Zhao Feng untuk menghadapi bahaya hidup dan mati ini? Apa kau sudah menyerah? Hahaha, Kaisar Kematian merasakan tatapan mata Dewa Zhao melemah dan langsung mulai tertawa. Hancur, suara dingin Kaisar Kematian terdengar. Warisan naga agung di sekitar tubuh Zhao Feng pun ditelan oleh kekuatan keinginan kematian. Kekuatan kematian yang tak terbatas sekali lagi mengelilingi Zhao Feng seperti ratusan juta ular berbisa. Energi kehidupannya mulai memudar, dan jiwanya mulai mengering. Mata kematian mengandung kekuatan keinginan kematian. Lalu bagaimana dengan mata dewaku? Zhao Feng memiliki pertanyaan saat merasakan kekuatan kematian yang tak terbatas di sekitarnya. Jika itu masalahnya, sebuah cahaya keemasan misterius tiba-tiba mulai berkedip di mata kiri Zhao Feng dan rambut keemasannya berkibar dengan liar. Di dalam dimensi mata kirinya, bola emas misterius mulai bergerak dan riak emas yang tampaknya mengandung asal-usul segala sesuatu di dunia mulai menyebar. Pembelahan, partikel, mata, dewa, cahaya emas dan ungu mulai berputar-putar di mata kiri Zhao Feng dan langsung melesat melewati Kaisar Kematian. Apa ini? Jiwa Kaisar Kematian kembali ke tubuhnya setelah kekuatan tatapan mata dewa berakhir, tetapi riak emas misterius ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kaisar Kematian tiba-tiba menyadari bahwa sebagian tubuhnya perlahan menghilang. Atom-atom yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan menghilang, seolah-olah partikel dan atom tersebut memang sejak awal tidak ada. Semua yang dimiliki Kaisar Kematian pun perlahan menghilang. Ini, kekuatan macam apa ini? Kaisar Kematian berteriak ketakutan. Hukum kematiannya membuat segalanya, termasuk benda-benda fisik dan jiwa akan perlahan-lahan menua sampai mati. Namun, bahkan Kaisar Kematian pun tidak mengerti teori di balik kekuatan misterius yang ditampilkan Zhao Feng saat ini. Itu seperti seseorang yang memperhatikan tangan dan kaki mereka tiba-tiba menghilang sampai mereka benar-benar menghilang dari dunia.
Pada akhirnya, Kaisar Kematian tidak akan memiliki apapun yang tersisa dan akan sepenuhnya menghilang. Weng, bola misterius dalam dimensi mata kiri Zhao Feng melepaskan sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya setiap detik. Kekuatan keinginan mata dewaku sedang digunakan begitu cepat. Zhao Feng melompat ketakutan. Pembelahan partikel mata dewa menggunakan kekuatan di dalam bola emas misterius untuk membubarkan semua partikel dan atom dari tubuh Kaisar Kematian. Dari segi kekuatan, teknik ini setara dengan tatapan kematian. Namun, Zhao Feng mampu melawan kekuatan kematian sementara Kaisar Kematian hanya bisa menyaksikan semua miliknya perlahan memudar. Tubuh Kaisar Kematian langsung hancur dan menyisakan jiwa Kaisar Kematian yang melayang di udara. Zhao Feng masih bisa merasakan atom-atom tubuh abadi samsara perlahan-lahan berkumpul bersama dalam upayanya untuk memulihkan diri. Namun tingkat pemulihannya tidak secepat proses pembelahan dan pembubaran partikel dan atomnya. Kaisar Kematian, perlahan menghilang dari dunia ini, suara dingin Zhao Feng terdengar. Bagaimana mungkin, bahkan jika mata dewamu berevolusi lagi, kau tidak mungkin memiliki kemampuan aneh seperti itu. Kaisar Kematian berteriak ketakutan. Alasan dia ketakutan adalah karena tubuh abadi samsara yang menghilang tidak akan bisa pulih. Kaisar Kematian bertanya-tanya apakah dia akan bisa terbangun dari reinkarnasi kematian lagi jika dia benar-benar menghilang. Tubuh petir suci Zhao Feng telah melemah dan ia kehilangan beberapa ribu tahun masa hidupnya. Tubuhnya pun mulai mengering, namun tubuh Kaisar Kematian telah benar-benar menghilang dan jiwanya menjadi transparan. Saat jiwanya memudar, kekuatan jiwanya juga jelas berkurang dan membuat kekuatan tatapan kematian semakin lemah. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan keinginan mata dewanya yang kuat akan segera habis dan sensasi menyakitkan pun muncul dari mata kirinya. Jika dia terus begini, Zhao Feng akan kehilangan lebih banyak lagi kekuatannya dan Kaisar Kematian akan bisa bangkit dari reinkarnasi kematian lagi bahkan jika tubuhnya benar-benar hancur. Weng, kekuatan keinginan mata dewa Zhao Feng sekali lagi menyentuh bola emas misterius dan frekuensi riaknya pun dipercepat. Jiwa Kaisar Kematian mulai memudar menjadi ketiadaan dengan lebih cepat. Sejak dia memperoleh tubuh abadi samsara, Kaisar Kematian tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini. Tubuh abadi samsaraku masih belum pulih. Kaisar Kematian tiba-tiba menghentikan tatapan kematiannya. Lari, jiwa Kaisar Kematian yang redup berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan mencoba melarikan diri. Mau kabur, Huff. Zhao Feng terkekeh dengan dingin dan menggunakan tatapan mata dewanya lagi tanpa peduli dengan kekuatan keinginan mata dewanya. Kekuatan hisapan yang kuat datang dari mata kiri emas Zhao Feng. Kali ini Zhao Feng sudah bersiap-siap. Dia tidak akan membiarkan jiwa Yuan milik Kaisar Kematian lari dengan begitu mudahnya seperti yang sebelumnya. Begitu Kaisar Kematian memasuki dimensi mata kiri Zhao Feng, ia akan menguncinya dan tidak pernah membiarkannya mati, mencegahnya bangkit kembali melalui reinkarnasi kematian. Namun, sebuah riak tiba-tiba muncul di udara dan mengeluarkan kekuatan yang tak tertahankan. Sepasang mata seperti neraka perlahan-lahan terlihat di atas jiwa lemah Kaisar Kematian. Riak kegelapan pun mulai berputar-putar perlahan seperti samsara, reinkarnasi, kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematiannya adalah milik samsara, reinkarnasi, kematian. Kehidupan dan kematiannya adalah milik samsara, reinkarnasi, kematian. Sepasang mata kuning gelap yang seperti neraka perlahan mulai terlihat di atas jiwa lemah Kaisar Kematian. Riak kegelapan mulai berputar perlahan seperti samsara kehidupan dan kematian. Segala sesuatu dalam radius 1000 km yang baru saja lolos dari kehancuran akibat kekuatan mata dewa Zhao Feng dan kekuatan keinginan kematian tiba-tiba terjatuh sekali lagi ke dalam lubang tanpa dasar samsara. Seluruh dunia pun menjadi gelap, seolah-olah itu adalah penjara. Ketika Zhao Feng menatap sepasang mata kuning gelap tersebut, dia tampaknya melihat masa lalu dan masa depannya. Cincin hitam di mata itu seperti takdir kehidupan yang tidak bisa dilihat. Jadi, ini adalah mata samsara reinkarnasi. Zhao Feng tertegun. Mata samsara memiliki kemampuan untuk membuat jiwa abadi dengan menciptakan tubuh abadi samsara. Ada juga kemampuan lainnya yang bahkan tidak diketahui Zhao Feng. Pada saat ini, mata samsara telah turun ke dimensi kuno makam kekaisaran. Namun, target mata samsara bukanlah Zhao Feng, melainkan Kaisar Kematian. Kekuatan keinginan yang kuat tiba-tiba keluar dari mata samsara yang bahkan membuat kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng yang kuat pun bergetar. Sebuah kekuatan hisapan pun muncul dari mata samsara dan jiwa Kaisar Kematian perlahan-lahan menjauh dari tatapan mata dewa Zhao Feng saat diseret ke atas oleh kekuatan yang bahkan lebih kuat lagi. Kekuatan hisapan ini benar-benar melampaui kekuatan tatapan mata dewa Zhao Feng.
Bagaimanapun juga, Zhao Feng hanya menggunakan pembelahan partikel mata dewa, yang hampir sepenuhnya menggunakan kekuatan keinginan mata dewa Zhao Feng. Zhao Feng saat ini dalam batas maksimal kemampuannya. Pada saat yang sama, tubuh abadi samsara milik Kaisar Kematian mulai perlahan-lahan pulih dan membungkus jiwa Kaisar Kematian karena Zhao Feng tidak lagi menggunakan teknik pembelahan partikel mata dewanya. Melihat adegan tersebut, Kaisar Kematian menghela nafas lega. Awalnya dia berpikir bahwa tubuh abadi samsara tidak akan bekerja lagi. Kelihatannya, meskipun mata dewa Zhao Feng telah berevolusi, dia masih tidak dapat membunuh Kaisar Kematian, yang telah jatuh ke dalam samsara reinkarnasi kematian. Zhao Feng, pengejaranku tidak akan pernah berakhir. Setelah kau meninggalkan makam kekaisaran, aku akan mendapatkan tubuh abadi samsara di level penguasa suci dan akan menunggumu. Kaisar Kematian pergi dengan aliran kekuatan hisapan mata samsara dan perlahan memasuki reinkarnasi kematian dan meninggalkan jangkauan serangan tatapan mata dewa Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng terlihat jelek dan amarah sepertinya membakar di matanya. Jiwa Kaisar Kematian telah mencapai tahap awal alam cahaya mistik. Jika dia bisa mendapatkan tubuh abadi samsara di tahapan alam cahaya mistik juga maka kekuatan pertempurannya akan meningkat drastis. Pada saat itu, serangan jiwa bukanlah satu-satunya kelebihan Kaisar Kematian lagi. Kekuatan kematian dari serangan fisiknya juga akan sangat membahayakan Zhao Feng. Lagi pula, tubuh petir suci Zhao Feng belum memiliki kekuatan keabadian. Jika tubuhnya dihancurkan, Zhao Feng harus mulai mengulang kembali pelatihannya. Melihat jiwa Kaisar Kematian dan tubuh abadi samsara perlahan memasuki mata samsara, ekspresi Zhao Feng berubah. Tatapan matanya menjadi lebih tegas. Zhao Feng menghentikan teknik tatapan mata dewa dan menutup matanya. Hehe, Kaisar Kematian tertawa setelah melihat Zhao Feng menghentikan tatapan mata dewanya. Dia milik samsara, reinkarnasi, kematian. Bahkan jika Zhao Feng berada pada kondisi puncaknya, tatapan mata dewa tidak akan mampu melampaui samsara, reinkarnasi, kematian. Namun, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya keemasan bersinar di kepala Kaisar Kematian dan langsung melewatinya. Apa ini? Kaisar Kematian berhenti sejenak. Kekuatan ini tampaknya tidak terbuat dari kekuatan fisik atau jiwa dan tidak mempengaruhinya sama sekali. Seolah-olah kekuatan itu tidak termasuk dalam dimensi ini. Tetapi bahkan jika itu mempengaruhinya, lalu apa yang mungkin terjadi? Kaisar Kematian tersenyum ketika melihat bahwa teknik Zhao Feng tidak berguna. Jiwa Kaisar Kematian telah jatuh ke dalam reinkarnasi kematian dan ia memiliki tubuh abadi samsara. Itu artinya ia tidak bisa mati. Apa yang bisa dilakukan Zhao Feng kepadanya? Pembelahan partikel dan atom, ucap Zhao Feng dengan lembut ketika cahaya keemasan yang samar tiba-tiba menggambar lingkaran di sekitar mata kanan Kaisar Kematian. Ekspresi Kaisar Kematian terlihat menghina, tetapi tiba-tiba ia merasakan sensasi aneh di jiwanya. Ekspresi Kaisar Kematian berubah drastis. Mata kirinya melihat pemandangan yang menakutkan. Mata kanannya perlahan melayang keluar dari kepalanya. Mata kematiannya diperoleh melalui warisan jiwa, jadi dia masih memilikinya bahkan setelah dihidupkan kembali. Pada saat ini, ada lubang di mata kanan Kaisar Kematian. Mata kematiannya telah melayang di udara di depan jiwanya. Pergerakan dimensi ruang, gangguan kekuatan di dimensi ruang pun mulai muncul di sekitar mata kematian kanannya. Kaisar Kematian sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah menjadi ketakutan dan panik. Meskipun mata kematian kanannya telah meninggalkan jiwanya, mata itu tetap masih mengandung kekuatan keinginan jiwanya. Hancurkan diri sendiri. Kaisar Kematian masih bisa terhubung ke mata kematian kanannya itu. Asalkan dia bisa menghancurkan mata kematian bagian kanannya itu, mata itu akan muncul lagi dari samsara reinkarnasi kematian. Namun, pada saat berikutnya, mata kematian kanannya benar-benar menghilang dan begitu pula hubungan antara Kaisar Kematian dan mata kematian kanannya. Zhao Feng, mata kematianku. Di mana kau menyembunyikan mata kematianku? Kaisar Kematian gagal menghancurkan mata kematian bagian kanannya itu dan meraung dengan marah. Ekspresinya menjadi tertekuk dan bertindak seperti orang gila. Seluruh alasan mengapa ia mulai mengejar Zhao Feng sejak awal adalah untuk mencuri mata kesembilannya. Namun saat ini, mata kematian bagian kanannya malah dicuri oleh Zhao Feng. Kaisar Kematian tidak bisa menghadapi kenyataan tersebut. Dia tahu bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan mata kanannya di suatu tempat. Bagaimana mungkin, kau benar-benar bisa menarik keluar mata kematianku? Ini tidak mungkin. Kaisar Kematian hampir menjadi gila dan ia berjuang untuk melarikan diri dari kekuatan hisapan mata samsara.
Dia ingin menyerang Zhao Feng dan mengulitinya hidup-hidup. Dia tidak bisa memahami kekuatan macam apa cahaya misterius tersebut atau bagaimana cahaya itu bisa memisahkan mata kematian dari jiwanya. Kaisar Kematian berjuang dan menggunakan kekuatan keinginan kematiannya untuk melawan mata samsara. Namun, bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri dari mata samsara? Zhao Feng, kembalikan mata kematianku. Kaisar Kematian benar-benar tersedot ke dalam mata samsara. Hehe, ketika lain kali kau datang lagi, ingatlah untuk memberiku mata kematianmu yang satunya lagi. Suara gembira Zhao Feng terdengar saat mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Kematian. Setelah kehilangan satu mata kematiannya, kekuatan tatapan kematian akan berkurang drastis. Bahkan jika nantinya Kaisar Kematian memiliki tubuh abadi samsara di level penguasa suci tahap awal, Zhao Feng tidak perlu takut padanya. Mata samsara menatap ke arah Zhao Feng setelah menghisap Kaisar Kematian, lalu perlahan-lahan menutup dan menghilang di udara. Mata samsara, gumam Zhao Feng saat turun dari langit dan duduk di tanah. Meskipun kekuatan keinginan mata dewa dan bola emas misteriusnya sudah terkuras habis, Zhao Feng masih bisa menggunakan teknik pembelahan partikel mata dewanya sekali lagi. Rasa sakit yang menusuk dan sensasi mengantuk pun menyapu mata kiri Zhao Feng. Dia segera menggunakan beberapa ramuan dan obat-obatannya. Saat ini Zhao Feng sangat lemah. Setelah terkikis oleh kekuatan keinginan kematian, baik jiwa dan wujud keberadaan hidupnya telah melemah. Namun untungnya, dasar kekuatan Zhao Feng sangat kuat sehingga dia akan bisa pulih dengan cepat. Zhao Feng lalu mengedarkan kekuatan kayu petir angin untuk melengkapi efek obatnya dan menyembuhkan tubuh dan jiwanya. Tubuhnya yang layu dan mengering pun mulai pulih kembali. Kecepatan pemulihan Zhao Feng sangat kuat. Asalkan dia memiliki energi kehidupan yang cukup, dia bisa pulih kembali. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan mata kematian ini untukku. Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya. Mata kematian yang ada dalam wujud seperti jiwa tersebut melayang dengan tangan di atas bola emas misterius. Mata itu mengandung kekuatan keinginan jiwa Kaisar Kematian, tapi benar-benar ditekan. Setelah pulih, aku akan menggunakan petir Dewa Kesengsaraan untuk menyingkirkan kekuatan keinginan kematian, tapi mata kematian ini, gumam Zhao Feng. Zhao Feng telah memperoleh teknik yang dikenal sebagai teknik mencuri mata terlarang dari pesilat suci tiga mata. Isinya informasi dan teori di balik cara mencuri dan mencangkokkan kekuatan mata dewa. Namun belum ada yang pernah mencobanya. Selain itu, pengetahuan ini hanya didasarkan pada benda-benda fisik dan merupakan teknik level rendah. Mata kematian yang Zhao Feng miliki saat ini ada dalam wujud jiwa. Jika aku gagal, mata kematian mungkin akan hancur dan akan membuatnya kembali kepada Kaisar Kematian. Hati Zhao Feng menjadi berat. Bahkan jika Zhao Feng memiliki teknik mencuri mata yang lengkap, dia tidak akan berani menggunakannya. Zhao Feng memutuskan untuk saat ini akan membiarkan mata kematian berada di dalam dimensi mata dewanya. Setidaknya dengan begini akan menyingkirkan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh Kaisar Kematian di masa depan. Kaisar Kematian bermata satu tidak akan bisa mengancam Zhao Feng lagi. Di dalam lautan hutan bambu, mata transparan samsara muncul di depan seorang tetua. Tubuh berjubah hitam tiba-tiba turun dari mata samsara. Kebebasanmu berakhir di sini, kata si tetua. Tidak, jangan. Zhao Feng mengambil mata kematianku. Aku harus mendapatkannya kembali dan mencuri mata dewanya. Kaisar Kematian berlutut di tanah dan memohon dengan ekspresi kesakitan. Kau tidak akan berhasil. Tetua tersebut terlihat tenang saat melihat ke kejauhan dengan sepasang mata gelapnya. Tidak, jika sejak awal kau memberiku tubuh abadi samsara di tahap awal alam cahaya milik, aku tidak akan kalah. Kaisar Kematian meraung dengan amarah dan penuh dengan kebencian. Lingkaran hitam di mata tua itu tiba-tiba mulai berputar-putar. Arg, jangan. Simbol dan kutukan hitam di sekitar Kaisar Kematian mulai berkedip-kedip dan kekuatan samsara yang tak tertahankan pun dilepaskan. Jiwa dan tubuh Kaisar Kematian mulai berputar dan perlahan-lahan tercabik-cabik. Boom! Tubuh dan jiwa Kaisar Kematian hancur berkeping-keping di bawah rasa sakit yang luar biasa. Detik berikutnya, sosok hitam tampak muncul di dalam mata samsara tetua tersebut. Tetua itu kemudian perlahan berjalan menuju ke sebuah ruang bambu. Muridku, ayo ceritakan padaku mimpimu yang kemarin. Baiklah, seorang gadis muda berpakaian hijau pucat dengan sepasang mata jernih di dalam ruang bambu itu tersenyum. Dia memberi orang lain perasaan tenang dan damai. Dalam mimpiku itu, ayahku adalah seorang penguasa kota dan ketika pertarungan untuk menjadi tunanganku akan segera berakhir, seorang pemuda bermata satu tiba-tiba muncul. Tapi,
Aku tidak dapat mengingat namanya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.